Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seseorang yang diberi jabatan namun setelahnya dirinya bertambah kaya, maka dia adalah pencuri. Kalam Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan ulama terkadang sulit difahami secara harfiah mengingat gaya bahasanya yang tinggi. Tentu saja tidak ada orang yang bekerja yang mau dikatai sebagai pencuri, bukan? Karena jika kita lihat sejarah para pemimpin Islam, mereka terfokus kepada pemerintahan yang baik, bukan kekayaan yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin rela kehabisan harta kekayaannya hingga menyisakan beberapa logam uang saja di balik bantalnya. Bahkan pernah mengalami kelaparan selama 3 hari tanpa hidangan di rumahnya. Beliau mengganjal perutnya dengan bebatuan hanya untuk menahan rasa laparnya. Saya pikir tidak ada sosok pemimpin yang sanggup mencontoh beliau di zaman sekarang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya walu bila ibtida al-akhiru bila intihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa Qadul anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Rasulillah Bil-Qasim Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli sakamin wada rahmatan wa shifa bisirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi wa damatal ardu wa sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulli darratin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul menyebut selalu keagungan Sang Pencipta kita semua, Sang Pencipta alam semesta, bumi dan langit berserta isinya. Dialah Allah yang Maha Agung, dialah Allah yang Maha Besar. Juga sholawat kecintaan, keagungan, kemuliaan, kerinduan kepada junjungan Nabi wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita udah lama nggak berkumpul. Pas malam Ahad itu malam takbir. Mungkin kapan terakhir? Pas malam Ahad, malam takbir. Rata-rata malam, entah waktu itu pernah malam Jumat, entah malam Rebo gitu. Alhamdulillah dengan rileksnya sehingga mata kita berat ya Allah, harusnya udah nggak bisa ngomong apa-apa ini. Penuh dengan kemuliaan hati kita, penuh dengan pada ketenangan di jiwa kita. Harusnya kita selalu beribadah semalam suntuk kepada Allah. Di malam Id adalah janji Allah, janji Nabi yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dari mana ketika seorang hamba berdoa di malam Id, Idul Adha ke, Idul Fitri ke, maka dari setiap permintaan dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang mana dia menyebut ikhlas nama Allah, yang mana dia menyebut rindu nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sangat-sangat beruntung dan benar beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala duduk di sini membaca tahlil, mengirimkan untuk hadiah arwah-arwah leluhur daripada keluarga yang telah sempurna di alam roh, di alam barzah, juga membaca maulid, sholawat Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Allah, mengagungkan Allah, di mana hamba-hamba yang lain
Mungkin malam hari ini ada juga yang gak diberi anugerah semacam ini, dan ini adalah patut kita syukuri dan sebenar-benarnya syukur karena kita masih diberikan rizki ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan segala nikmatnya selalu kita bersyukur sebenar-benarnya bahwa keagungan ini nggak ternilai nanti di alam barzah, nanti di padang mahsyar. Kenangan hamba-hamba yang soleh yang patut pasti diceritakan adalah masing-masing setiap ruh kita nanti akan bertemu di alam barzah sampai di padang mahsyar sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan bukan jabatannya di dunia, bukan apa yang didapat di dunia, rumahkah, mobilkah, apa-apa yang dia raih di dunia, enggak. Pembicaraan ahlullah wa ahlun nabi, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraannya masing-masing menceritakan tentang ketaatannya di sisi Allah. Ada yang dengan salatnya, ada yang dengan ibadah yang lainnya, puasanya. Bahkan perkumpulan-perkumpulan macam ini menjadi sebab kebanggaan nanti ahlullah wa ahlun nabi, dan ahlu surganya Allah saling menceritakan keadaannya. Jadi nanti ada reunian akbar di padang mahsyar di sisi Allah dengan kenikmatan yang Allah janjikan, dengan kebahagiaan yang Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kita mandang di alam dunia, harus syukurnya lebihnya di ibadah, lebihnya di perkumpulan semacam ini ya. Mungkin nggak banyak ngomong nih, memang waktunya kita ibadah masing-masing. Pulang dari sini kita sudah dinaungi oleh Allah, kita sudah dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah, kita sudah dinaungin ruh-ruh suci, terutama pandangan suci dan cinta dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pulang dari sini yang naik motor, yang naik mobil, beribadah, berdoa, mudah-mudahan segala kehilafan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kita banyak salah di sisi Allah, banyak salah di sisi Nabi, banyak salah di sisi aulia, banyak salah di sisi guru-guru kita, banyak salah di sisi orang-orang tua kita. Semoga Allah yang maha memaafkan, yang sifatnya Ghafurur Rahim, yang maha pengampun dan penyayang, kita mendapatkan naungannya hingga kita sampai pada berjumpa dengan Allah. Ya Allah, kita meminta jangan Engkau putuskan rahmatmu, afiatmu, taufikmu, hidayahmu, barakahmu, pandanganmu pada kami semua sampai kami berjumpa selamat berhadapan denganmu di padang mahsyar dalam hari perhitunganmu ya Allah. Dan kami berharap bisa berkumpul dengan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Dan kita berharap ya Allah bisa berkumpul bersama menggandeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita diberi anugerah juga, diberi kesempatan di alam dunia bisa memandang full wajah sempurna Nabi Muhammad SAW, mampu memeluk dengan erat tubuh baginda Nabi Muhammad SAW, dapat mencium tangan dan kaki kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, mohon maaf gak bisa panjang lebar karena juga kita besok harus kurban ya, kurban. Gimana nih? Jadinya begitu aja ya Pak. Ya, ada malam ya, malam aja ya, di Alim Syirah motong kambingnya malam. Kalau yang nggak capek, kalau mau ke Cilegon cuma satu kambing, motong kambing. Mudah-mudahan sih sebelum asar udah dipotong lah. Jadi intinya sore itu jam 5 atau sebelum maghrib udah beres. Jadi nanti habis isya di Alim Syirah ngelarin urusan kurban, sunnah kurban kita. Karena gini ya, kurban itu berawalnya wajib, sedikit lah berawalnya wajib, sebagaimana wajibnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memotong daripada kepala anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Allah
Ishak. Dua-duanya sebenarnya, dua-duanya ditawarin oleh Allah menghabarkan tentang untuk memenggal kepala anaknya. Zaman sekarang jangan ikut-ikutan, banyak yang ikut-ikutan itu kesambat. Ini derajatnya udah nabi. Nabi yang mimpinya selalu benar, tidak pernah salah. Kenapa? Karena komunikasinya langsung dengan Allah, komunikasinya dengan Jibril alaihissalam. Jadi riwayat hadisnya, riwayat ceritanya bukan Nabi Ismail doang yang disembelih, tapi dua-duanya Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak. Karena statusnya setelah dua-duanya lahir. Yang pertama ditawarin nama Nabi Allah Ishak, yaitu kakeknya Yahudi Bani Israel. Yang ibunya Siti Sarah, yang melahirkan bangsa Rum, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang kulit-kulit putih mata biru. Ya namanya emak sayang anaknya, mak namanya perempuan menguasai alam semesta. Berantemlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, nggak boleh, hingga akhirnya melahirkan pembangkang-pembangkang di alam dunia. Jadi nggak sempat disembelih. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim pergi, di mana Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak dan istri yang keduanya, yaitu Siti Hajar dengan Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, yaitu di kota Mekah saat ini. Jadi ini mah ceritanya perintah itu turun setelah dipisahin keduanya. Istrinya kan bareng berdua nih. Yang satu melahirkan Nabi Allah Ismail duluan, nggak lama lahir juga Nabi Allah Ishak. Berantemlah keduanya sampai berdarahlah ibunda Nabi Allah Ismail dari antingnya tuh. Ya udah, itu udah pernah diceritain, tapi ini setelah ditawarin Nabi Allah Ishak, ibunya ngambek, nggak jadi ya. Yang kedua, akhirnya Nabi Allah Ibrahim pergi ke Jazirah Arab, di mana beliau meninggalkan istri keduanya dan anaknya, ditawarin ke Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail alaihissalam ditawari dengan ketakwaannya, ya abadi, kalau itu benar-benar perintah Allah, penggal aja kepala saya demi mengharap keriduanmu, keriduan ibundaku, dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak begitu? Anak tuh yang mau disembelih sama bapak ibunya, tapi dia ridho, baru nggak dikasih jajan aja udah ngambek ente, malah pengen berantem sama orang tua. Wah, orang tua saya kejam gitu. Ada begitu kan? Bener kan? Gerunek sama orang tua. Nih, anak yang berdasarkan ketakwaan Nabi Allah Ismail. Nah, ini ngalir nih sama Habib Ali Simsuduron. Habib Ali Simsuduron mengatakan, kalau seandainya ibuku, orang tuaku menjual aku sebagai budak di pasar budak, dan tubuhku dipenggal, dicincang hingga kecil-kecil, aku lebih ridho untuk mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keriduan kedua orang tuanya. Tuh Habib Ali ngalirin daripada darahnya Nabi Allah Ismail alaihissalam, karena Nabi Allah Ismail melahirkan apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari situlah pengorbanannya melahirkan Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dari situ Kanjeng Nabi melahirkan Habib Ali Simtuduron, yang sama nilai seorang anak di masa kecil segini-segini nih. Udah nggak apa-apa Pak, Ibu, potong aja, kalau emang perlu badan saya dijual di pasar, dijual aja dah. Bahasa sekarangnya begitu. Udah nawarin diri kepada ibunya atau bapak-bapaknya. Nggak ada anak sekarang begitu, cuma anak-anak wali yang begini, karena mengerti daripada mending hidup saya selesai kan gitu, tapi dipenggal sama orang tuanya. Wah, janganlah kalau sekarang mah. Ya, kena undang-undang ITE, undang-undang apa itu? Pembunuhan anak. Orang tuanya penjara seumur hidup, atau bisa hukum gantung, hukum mati, hukum setrum. Ya, intinya Nabi Allah Ismail mampu melaksanakan perintah Allah melalui perintah bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita,
digodalah oleh iblis. Ya mauan anak semata yang ini udah ditinggalin, mau aja dipenggal, dirayulah sama iblis laknatullah. Terus Nabi Ismail, bapak lu kejam kan, mas lah ada orang tua mau menggal kepala anaknya kan gitu kan. Nah, singkat cerita, mengambillah keduanya beberapa batu di dalam tangannya. Nabi Ibrahim melempar iblis, lalu Nabi Ismail melempar iblis. Yaitu sekarang disebut melempar jumroh. Jadi itu sebenarnya riwayat Nabi Ismail jelas. Kenapa? Karena yang lempar jumroh di situ, di Mekah. Gitu kan, ada riwayat Nabi Ishak juga dipenggal enggak, tapi Nabi Allah Ismail. Jadi terjadilah syariat lempar jumroh. Wajib itu bagi orang-orang yang haji, atau sekedar syarat begitu doang. Ya? Dan sehingga Azazil menyingkir sebentar, tapi akhirnya tersembelihlah pada Nabi Allah Ismail alaihissalam, diganti dengan kambing gibas. Dan ketika jatuh darahnya itu melempar iblis laknatullah jauh-jauh dari pandangan keduanya, panas tuh. Jadi kalau orang disunahin rumah potong kambing tuh, karena itu darah kambing itu tidak disukai bangsa jin. Darah kambing itu tidak disukai iblis. Kenapa? Bau darahnya itu menjadi sebuah malaikat yang memanaskan, yang ibaratnya kalau bau tuh menyengatkan kepala mereka, memecahkan kepala bangsa jin, memecahkan aromanya itu bangsanya iblis laknatullah. Jadi di mana tempat banyak itu kurban, di situ paling aman dari bangsa jin. Dan paling banyak kurban terjatuh darahnya yaitu Mekah. Kedua Madinah. Syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi disunahkan untuk kita. Makanya kenapa kita harus berlomba-lomba bersunah kurban? Ya itu juga alasannya, memanggari kita dari bangsa-bangsa yang seperti itu, dan menjadikan rumah kita, masjid kita dengan aromanya para malaikat Allah. Karena di situ yang tadi bilang udah sama kayu garu darahnya korban. Dah cukuplah begitu aja. Ini juga udah kegalelah nih ya. Mau ngobrol pasti panjang sekali. Ditahan-tahan badan ini. Kalau kebablasan bisa jam 2, kasihan itu Musa tuh dari sini. Makan ya. Tinggal makan. Senyum nggak udah makan mah. Ya. Ngomong apa lagi nih? Perut udah kelotok-kelotok. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah berkabul tamam kulli sol, ma'mul bi hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. على النبي محمد One.